Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk bisa melakukan puasa, nikmat untuk hidup, dan nikmat untuk merasakan keindahan ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimana 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah sebuah periode yang memang sangat dinanti-nantikan, sebuah periode yang sangat istimewa bagi umat muslim. Dalam malam ini terdapat banyak kesempatan untuk kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan mencari berkah, terutama dalam mencari berkah malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut dikatakan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, jadi malam Lailatul Qadar dalam Al-Quran sendiri memiliki 3 arti. Yang pertama ialah sebagai malam penetapan, yang kedua sebagai malam kemuliaan, dan yang ketiga sebagai malam yang sempit. Nah, dari ketiga arti tersebut memiliki makna-makna yang berbeda. Yang pertama ialah malam penetapan. Maksud dari malam penetapan ialah di mana Allah telah menetapkan perjalanan hidup untuk manusia. Dan yang kedua ialah malam kemuliaan, di mana malam tersebut mulia karena ada kejadian atau ada peristiwa, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran pada malam tersebut. Yang ketiga ialah malam yang sempit. Maksud dari malam yang sempit ialah pada malam Lailatul Qadar banyak malaikat yang turun ke bumi, sehingga dikatakan bumi pada malam itu merupakan malam yang sempit. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ada beberapa amalan kecil dari begitu banyaknya amalan yang lain yang akan kami sebutkan keutamaan ketika kita mengerjakannya pada 10 malam terakhir ini. Nah, yang pertama, Al-Wahid melaksanakan salat qiyamul lail atau melaksanakan salat malam. Kita meningkatkan salat malam kita pada malam qiyamul lail tersebut. Salat malam yang dilaksanakan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala karya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat", sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau meningkatkan salat-salat malamnya. As-sani, yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang memiliki banyak keutamaan dan merupakan malam yang memang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faltamisuha fil asri al-awakhir, waltamisuha fi kulli witrin." Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mencantumkan nama Lailatul Qadar dalam Al-Qur'an pada surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya telah diturunkannya Al-Qur'an
pada malam Lailatul Qadar. Hal tersebutlah yang merupakan menjadi salah satu mengapa malam tersebut menjadi malam yang sangat mulia. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar? Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. As-tsani, memperbanyak doa dan zikir. Meskipun di bulan-bulan biasanya selain bulan Ramadan kita memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir, akan tetapi ketika kita melaksanakannya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa doa kalian itu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Bahkan Allah sendiri yang telah berjanji untuk mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Yang patut digarisbawahi akan tetapi kita tidak tahu kapan doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah agar lebih fokus. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat. Nah, jadi iktikaf ini bertujuan untuk diri kita sendiri, agar kita bisa lebih fokus dalam melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Al-khamis, memohon ampunan dan taubat. Nah, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan juga merupakan juga terdapat anjuran untuk memohon ampunan dan taubat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menganjurkan. Beliau bersabda, jika pada malam Lailatul Qadar seorang hamba berdoa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang keenam ialah bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan memang sangat dianjurkan, karena setiap amalan yang kita lakukan pasti akan dilipat gandakan pada bulan ini, apalagi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ada sebuah hadis an Anasin qila ya Rasulullah, dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dari 7 tangkai tersebut menumbuhkan 100 biji. Nah, jadi menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan suatu kesempatan emas bagi umat muslim untuk mendapatkan sebuah keberkahan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Nah, dengan melaksanakan amalan-amalan kecil yang telah disebutkan, kita bisa dapat memperoleh ampunan dan pahala yang lebih berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, janganlah sampai kita melewatkan momentum, kesempatan yang sangat baik bagi kita pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.